Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan untuk materi tentang multilayer perceptron. Jadi di sini pada kasus yang sebelumnya bahwa kita sudah coba bahwa perseptron tunggal apakah mampu menyelesaikan persoalan XOR dan XNOR kan? Kenapa tidak bisa nih? Tidak bisa mampu menyelesaikan ini? Ya, yang lalu kita bahas kan bagaimana fungsi X si neuron tunggal nih, perseptron neuron tunggal ini tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan XOR. Ciri-cirinya tidak mampu adalah bahwa kita lihat sudah berapa kali dilakukan proses pembelajaran berkali-kali, tapi terjadi pola yang serupa. Artinya kalau polanya serupa, ini berarti tidak ada lagi perubahan, tidak ada perubahan pada bobot. Nah, berarti ini artinya tidak mampu. Baik, bisa dilihat di sini kita gunakan rumusan yang sama untuk kasus XOR dan N ya, dengan neuron tunggal. Itu hanya target yang berbeda untuk XOR kan tadi sudah kita coba juga 0, 1, 1 ini targetnya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Nah, ini untuk XOR fungsi XOR logika awal seperti ini. Ini kita lihat di iterasi yang pertama kali ini weights-nya berubah. Yang kedua juga terjadi perubahan. Di sini terjadi perubahan ini min 0,4 nih, min 0,3. Ini berarti weights-nya berubah. Walaupun errornya sama, tapi weight-nya berubah itu berarti memang harus kita terus lanjutkan. Kemudian di iterasi berikutnya juga terjadi perubahan dan errornya juga berubah. Berarti masih bisa belajar mereka ya. Terus ini masih terjadi perubahan, ini juga masih terjadi perubahan. Nah, ini yang di sini Anda lihat di bagian sini nih. Tidak terjadi perubahan 0 kemana. Ini kalau terjadi perubahan dan errornya akan sama. Tidak terjadi perubahan tapi errornya masih ke sini sama. Weights-nya tapi errornya berubah. Nah, ini kita coba lagi yang berikutnya. Yang berikutnya antara ini dan ini weight-nya akan sama. Weight-nya sama, ini dan errornya sama. Artinya ini tidak bisa mampu lagi. Kalaupun kita lihat berikutnya, ini akan memiliki nilai yang sama. Errornya berubah, ini masih bisa ya. Jadi masih bisa. Nah, sampai sini masih terjadi perubahan, berarti masih bisa dilakukan. Di sini masih terjadi perubahan nih. Lihat weight-nya masih berubah ya. Ini weight-nya juga masih berubah, artinya masih bisa dilakukan pembelajaran. Ini masih berubah. Ini masih berubah. Jadi sampai kita menemukan ini masih berubah, artinya kita harus bisa coba lagi sampai dia berhasil. Ini masih berubah, ini masih berubah, masih terus. Ini dengan ini ada perubahan, berarti masih terus dipelajari. Nah, ini yang bagian sini dan ini, kita lihat ini weight-nya sama dan error-nya juga sama. Ini bagian sini dengan bagian sini dan error-nya juga sama. Kemudian berikutnya ini juga sama. Nah, yang bagian iterasi yang kesini dengan sini itu sama nilainya. Ini 0, nah ini lihat sini kan sama ya. Yang bagian sini nih. Dan ini sama. Errornya juga sama. Berarti ini tidak akan terjadi, seterusnya tidak akan sama terus nih. Artinya si neuron ini tidak mampu menyelesaikan persoalan XOR. Jadi perseptron satu buah neuron itu tidak akan mampu menyelesaikan persoalan untuk persoalan yang non linear. Nah, pada kenyataan sistem, hampir semua sistem adalah non linear. Nah, inilah jawabannya adalah dengan menggunakan multilayer perseptron atau disebut juga jaringan saraf tiruan. Ini namanya
JST, jaringan saraf tiruan, karena neuronnya banyak dan saling terhubung untuk melakukan suatu proses. Nah, jadi ya di JST, jaringan saraf tiruan itu ada beberapa lapisan disebut input layer. Input layer itu berisi masukan yang tidak ada proses itu masukan. Jadi inputnya, kemudian dari input ini propagate, dikirim ke hidden layer. Nah, hidden layer ini jumlahnya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya, tergantung dari kebutuhan nanti ya. Ini sampai ke K mungkin. Nah, jumlahnya hidden layer. Kemudian dari hidden layer ada output layer. Nah, output layer ini jumlahnya 1 ya, output layer. Lapisan keluaran proses hanya 1 layer. Nah, gitu. Jadi yang ini solusi dengan menggunakan berapa layer. Kita lihat berikutnya adalah bahwa ini contoh ya, contoh kalau kita membangun satu input layer, satu hidden layer, dan satu output layer. Ini kalau ini misalnya inputnya ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai kita sebut I input. Inputnya ada berjumlah I, kemudian ada hidden layer dengan neuronnya ada H1, H2 sampai H3 dan seterusnya sampai HJ, berarti ada J input. J di hidden layernya ada J neuron, kemudian di output layernya ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai M output layer. Maka jumlah bobotnya adalah tadi kan I kali J, jumlah input kali jumlah neuron di hidden layer, kemudian ini jumlah input ini output ini jadi input bagi output layer, J kali M. Itu adalah jumlah total weights untuk 3 layer hidden layer. Ini satu hidden layer, Anda bisa juga bangun dengan 2 hidden layer, 3 hidden layer, dan sebagainya, tergantung dari kebutuhannya dan perhitungan. Setiap orang nanti akan berbeda-beda dalam merancang strukturnya. Nah, di 3 ini ya, jadi ini contoh 3. Jadi prosesnya, layer pertama itu hanya proses, tidak ada proses sebenarnya hidden layer, cuman input layer sini adalah cuman memasukkan data input saja, data input. Jadi ini input data masuk, kemudian di sini ada layer hidden layer ya. Nah, hidden layer itu seperti dari yang kemarin kita bahas, itu adalah neuron sebenarnya ini, satu buah neuron. Nah, satu neuron ini ya prosesnya adalah ada inputan, nah input dari input, kemudian nanti ada bobot masuk ke dalam sistem ini. Jadi semua input masuk ke setiap neuron yang ada di sini, di hidden layer. Jadi kalau ini semuanya, jadi kan jumlahnya tadi kan I kali J ya, banyaknya input kali outputnya ada J. Sebanyak inilah bobotnya. Jadi ini kan bobot ke sini, ini bobot ke sana, bobot ke sini jumlahnya. Jadi itu semuanya. Kemudian dari sini dijumlahkan, ini katakan variabelnya harus kita buat beda-beda. Di sini ada D1, ini D2, D3 dan seterusnya sampai DJ. Kemudian dari sini dijumlahkan, kemudian ada function di sini kan, function, aktivasi function. Aktivasi function sama. Ini pokoknya kalau udah tahu prinsip neuron ya sama aja. Jadi outputnya ini akan output dari aktivasi function ini akan menjadi input bagi neuron berikutnya. Ini ada neuron sebenarnya, satu neuron, ada proses penjumlahan dan ada proses aktivasi. Nah, itu baru keluar. Jadi ada 3 lapisan nih. Di sini input langsung ke sini, ke sini. Nah, itu keluarannya adalah. Nah, jumlah perhitungannya seperti ini ya. Kalau ini dalam gambar struktur seperti ini. Jadi harus disambungkan semua jalur ini ke setiap neuron, ini juga ke sini, outputnya juga gitu. Nah,
Ini gambarannya. Jadi kalau kita lihat berikutnya, ini ada persamaan matematisnya. Ini input layer adalah D sigma input kali WJI. HJ sama dengan D kali VJ. Dan hidden layer ke output layer, ini adalah jadi yang ini output. Ini kan output dari input menjadi input bagi hidden layer input. Ini jadi output baru. Ini output aslinya ya. Ini output jadi input. Terus di sini baru output. Nah, itu keluaran. Nah, ini kalau ada soal seperti ini, Anda diminta membuat jaringan saraf tiruan untuk menunjukkan fungsi berikut ini ya. Fungsi. Nah, ini ada, katakanlah ini suatu chip ya, IC untuk mengenali pola penerbangan misalnya, untuk mengatur gerakan pesawat ya, pesawat misalnya ya. Jadi X1, X2, X3, X4 ini inputnya, kemudian T ini adalah outputnya. Jadi ada suatu fungsi dengan 5 masukan dan 3 keluaran. Bagaimana cara merancang ini untuk bisa kita rancang JST untuk menirukan fungsi ini. Nah, yang pertama harus kita lihatkan, ini yang harus diperhatikan tadi ya. Pertanyaannya adalah berapa jumlah layer Anda gunakan, berapa jumlah neuron pada setiap layernya, gambarkan interkoneksinya, tuliskan semua notasinya, berapa jumlah seluruh bobot yang akan diatur, teruskan persamaannya. Turunkan berapa layer Anda gunakan. Nah, ini berapa layernya tergantung Anda ya. Anda misalnya Anda gunakan 3 layer, lah berarti kan inputnya harus diingat, inputnya tadi 3 ya. Jadi berarti inputnya ada 5 ya. Ini kan nanti begini ya. Kita kopikan saja dulu ya. Ini copy di mana? Baik, kita tulis saja ya. Jadi baik, kita tulis kembali yang jadi tadi soalnya kan ada IC lah, chip ini yang ada 5 masukan tadi ya. X1, X2, X3, X4, X5, kemudian 3 keluaran kan. Katakanlah dia A1, A2, A3. Nah, ini kita buat JST yang menunjukkan fungsi itu ya, JST, jaringan saraf tiruan menunjukkan ini. Berarti kan ini harus sama ya, nih inputnya ada 1, ini ke sini, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Jadi inputnya ada 5 sama, outputnya juga ada sama, ada 3. Ini nanti dia akan diperlakukan proses pembandingan ya. Ini target, ini kan jadi target ini ya. Target, jangan ini namanya target aja, T1, T2, T3 supaya nggak bentrok ya namanya. Kita sebutnya ini T1, T2, T3 ini targetnya. Ini kan jadi A1, A2 keluaran dari JST ya, 3, kemudian input dari JST kan P1, P2, P3, P4, P5 inputnya. Kemudian ini juga target setiap ini dibandingkan dengan target tadi ya. Nah, ini tidak inginkan. Ini semua jadi error ya. Ini error 1 sama dengan target 1 dikurang A1. Nah, ini nanti buat mengupdate bobot sini. Bobot sini, ini kan bobot ya, ada bobot. Diupdate, kemudian juga ini ngupdate bobot di sini. Dan sama juga T3 juga sama. Nah, ini ngupdate bobot di sini. Nah, jadi yang kita buat itu rancangan tadi ya, cuman membuat struktur jaringan aja nih. Struktur ini gimana, seperti apa sih struktur JST untuk pola ini. Ini cukup mudah sebenarnya. Anda tinggal membuat strukturnya, terserah, yang penting inputnya ada 5 tadi inputnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, katakanlah tadi ya, P1, P2, P3, P4, P5. Nah,
Kemudian ada berapa neuron di hidden layer ini, input layer disebutnya. Input layer, kemudian kita punyakan hidden layer. Hidden layer. Mau berapa? Terserah, mau 1, mau 2, mau 3. Nah, ini saya contohkan, misalnya saya buat 4 aja lah ya, mudah ya. 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 1 hidden layer dengan 4 neuron gitu ya. Ini artinya 1 hidden layer dengan 4 neuron. Neuron pertama, neuron kedua, neuron ketiga, neuron keempat. Kemudian output layer itu ada berapa? Nah, tadi target kita kan cuma 3, berarti output layer 1, cuman neuronnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini di dalam neuron itu kan ada proses penjumlahan dan function gitu ya. Ini saya tuliskan ini, penjumlahan dan function, jumlah dan function, aktivasi maksudnya. Jumlah dan aktivasi function. Ini juga sama, jumlah dan function. Ini neuron ya, neuron pertama, neuron kedua, dan neuron ketiga. Nah, cara interkoneksinya ya tinggal sambung-sambungin aja ke sini. Nah, ini ke sini ke sini. Ini setiap input dipropagate ke semua neuron di hidden layer. Nah, sini begini. Nah, itu juga semua input ini tadi hidden ke sini. Nah, sambung ke neuron berikutnya. Ini juga ke situ. Ini ke sini ya. Ini ke sini. Nanti semuanya digabung juga ya, yang ini juga. Nah, sekarang saya mau bahas tentang penulisannya. Ini juga ke sini ya. Jadi terkonek semua di sini. Penulisannya di sini, kalau ini kan bobot, berarti bobot dari P1 ke hidden layer 1. Nah, ini kita sebut aja hidden layer 1, H1 ya. H1, H2, H3, dan H4. Nah, ini kita tuliskan aja W. Ini target. Jadi yang tulis di sini W, konotasinya di sinilah target keberapa? Target pertama, targetnya 1 dari input pertama. Nah, itu W11 disebutnya. Di sini W berapa? Nah, ini dari P2 kan, berarti dari P2 targetnya yang dari pertama, berarti tulisnya 1 dari kedua gitu. Ini juga sini W berapa sini? Targetnya berapa? 2, berarti 2 dari input pertama gitu. Notasinya harus kita sepakati bersama ya. Jadi harus sama supaya nanti dalam buat programnya juga tidak akan kacau. Kalau salah dalam penomoran itu akan nanti programnya ngaco. Jadi itu notasi makanya penting untuk mengetahui bahwa arahnya dari mana gitu. Jadi biasanya penulisan bobot itu dari tujuan dulu ya, tujuan 3 dari 1. Nah, gitu. Ini kan tujuannya ke 3 dari 1. Nah, ini bobot berapa ya? W tujuannya ke 4 dari 1. Nah, kalau ini ke sini berapa? Berarti W 2 dari 3 gitu ya. Ini berapa nih? Ini berarti W 2 dari 4 gitu ya. Nah, ini juga gini. Nah, ini berapa? Ini W ini kan targetnya 3 ya, dari 5 input yang kelima. Yang ini berapa nih? Nah, ini kan sampai di W tujuannya hidden yang keempat dari input kelima. Nah, seperti itu ya, penulisannya ya. Jadi output dulu, input ya. Output, input. Nah, itu juga sama seperti ini. Ini berapa nih? Ini berarti kalau tadi kita notasi W, ini kita kasih notasi V ya, jadi V. P, supaya kita harus berbeda semua ya, harus berbeda dalam penulisan variabelnya, supaya jangan bentrok nanti dalam pemrogramannya. P-nya berapa? Ini dari pertama dari outputnya ya, output yang 1 dari input pertama. Ini P berapa? Ini input
output pertama dari input kedua gitu. Ini V berapa? V1 dari input ketiga dan seterusnya. Terus ini berapa nih? Inilah V2 dari input keempat. Ini berapa? V3 dari input keempat dan seterusnya, sama juga gini. Ini juga V3 dari input 3 gitu. Dan seterusnya. Ini juga connect juga V2 dari 3 dan seterusnya. Ini terhubung semua ya. Oh, ini udah sebung, ini tinggal yang belum ke sini, ini belum ke sini dan seterusnya. Nah, ini outputnya baru. Ini outputnya seperti ini. A1, A2, A3. Nah, itulah gambar struktur dari jaringan yang kita rancang. Ini yang saya gunakan satu input layer dengan 5 masukan, sama ya semuanya. Satu hidden layer dengan 4 neuron. Nah, Anda bisa buat 3 boleh, 2 juga boleh. Terus hidden layernya bisa juga tambah lagi 2 hidden layer boleh. Output layernya ada 3 karena sesuai dengan soal tadi ya, 3. Jadi sudah semua ya, yang tadi apalagi strukturnya sudah. Pertanyaan tadi apa? Pertanyaannya struktur kan, tentukan berapa, ini udah ya. Jadi kita gunakan di sini adalah inputnya ada 5 tadi, inputnya ada 5, kemudian di neuron hidden lainnya ada 4, outputnya ada 3 ya. Jumlahnya seperti ini. Ini jadi 4 kali 5 ditambah 5 kali 4 ditambah 4 kali 3 itu kan. Hiddennya kan 20 ditambah 12 sama dengan 32. Bobotnya ada yang kita atur ada 32. Gambar interaksinya sudah kita gambarkan. Semua notasinya sudah. Berapa jumlah seluruh bobot yang diatur yang tadi yang 32 sudah juga. Nah, tuliskan persamaan matematiknya. Nah, ini yang belum ya. Nah, tuliskan persamaan matematiknya itu seperti ini, gampang sebenarnya. Sama. Jadi kalau kita anggap aja sini, kita mungkin gambarkan masuknya ada 2 kali ya. D dulu ke D, baru nanti kita H-nya kan kalau fungsinya. Ini kita sebut D, ini D. Jadi input di sini adalah D-nya itu adalah sigma input kali W ya. W, nah misalnya ini DJ, ini kita tulis J output ya, dari input ke situ. Kemudian H tadi ya. H itu adalah fungsi aktivasi ya. Jadi fungsi aktivasi fungsi dari DJ. Nah, fungsi aktivasi macam-macam. Jadi kalau kita gunakan sigmoid ya, sigmoid function, itulah fungsi aktivasinya adalah HJ sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min DJ. Nah, itu sigmoid function. Rumusnya sigmoid function ya, ingat. Ini yang di sini mungkin kita namakan ya, ini inputnya P kan. Jadi ini ada inputnya PI ya. Kemudian di sini nanti masuk DJI, HJ, kemudian yang di sini katakan namanya key ya, key dari sini A ya. Key ini misalnya 1, 2, 3 sampai M misalnya. Key M sama dengan sigma, inputnya dari mana? Inputnya kan dari H tadi, HJ kan. HJ kali V. Ini outputnya apa? M ya. MJ. Nah, itu. Kemudian outputnya A kan. A sama dengan function dari QM. AM. Terus sigmoid function keluar AM itu sebenarnya apa? AM sama dengan, nah, kalau sigmoid function sama dengan ini berarti kan 1 per 1 plus E pangkat min QM ya, itu. Ini sigmoid function keluarannya dari sini ya.
Nah, itu penulisan matematisnya ya. Jadi bisa kita tuliskan lagi. Ingat ya, ini kalau kita jabarkan secara matematis dari yang kita struktur ini, kita tuliskan seperti ini. Strukturnya jadi D1. Nah, D1 adalah sama dengan kan P1 dikali W1 1 ditambah P2 kali W dari 1 ya, target 1 dari input kedua ditambah P3 W-nya dari mana? Tujuannya 1 dari 3 kan, ditambah P4 W 1 dari 4 ditambah P5 W 15. Nah, begitu ya. Jadi ini D ini. Ini sigma ya. Kalau dituliskan secara matematis tadi gini ya. DJ. J ini adalah variabel ya. Variabelnya kita ganti ke 1 karena jumlahnya kan tadi yang pertama 1 berarti J pertama gitu ya. Kemudian rumusnya tadi ya, sigma PI WJI. Nah, ini J-nya adalah target, ini adalah inputnya gitu ya. Ini kalau tulisan matematik seperti ini kita jabarkan di sini. Dalam persamaan yang kalau variabelnya cuma 5 ya tuliskan seperti ini. Nanti kita buat program seperti apa ya, ini kita ikutin aja ikutan program ini. Nanti juga kita akan buat program yang bagaimana bisa ada array-nya juga ya. Ini contohnya kita nggak pakai array ya seperti ini. Kemudian outputnya apa nih? H kan. Berarti H1 sama dengan rumusnya sama nih, sigmoid function. Misalnya pakai sigmoid function 1 plus E pangkat min D1. Udah selesai kan. Nah, ini yang di lapisan pertama. Terus D2 juga seperti itu ya. D2 sama dengan berarti P2 P1 dulu ya. Jadi kan dari input pertama kan. Dari input pertama kali bobot targetnya berapa? Dari 1 ke 2 ditambah P2 W 2 dari 2 P3 W 3 dari 3 kan. Ini salah 2 ya. Ini 2 W2 dari 3 kan. P4 jadi W2 dari 4 tambah P5 W dari 2 ya, targetnya 2 dari 5. Begitu seterusnya ya. Terus H2 juga sama ya, 1 per 1 plus E pangkat min D2 gitu. Oke, untuk yang lainnya sama ya, jadi udah mungkin Anda bisa lanjutkan lagi ya. Untuk persamaan berikutnya D3 sama dengan P1 W3 31 ya, ini saya 1 tambah P2 W3 2 tambah P3 W berapa nih? W targetnya 3 kan? 3 dari 3 P4 W berapa? W3 dari 4 gitu. P5 W 3 targetnya dari 5 dan seterusnya ya. H3 juga sama, rumusnya kayak ini, 1 per 1 plus E pangkat min D3. Nah, untuk yang di sini yang apa namanya? Yang berikutnya juga sama ya. Yang berikutnya yang di sini ini kan disebut key kita sebut ya. Yang di sini ya, di sini. Di bagian sini. Di bagian output layer, di bagian output layer ini. Ini sini output layer. Rumusnya juga sama ya. Jadi sebenarnya pengulangan aja ya untuk proses perhitungan dari neuron. Kalau yang penting Anda tahu paham satu neuron, ya udah semuanya untuk multi layer itu ya tinggal sama aja persamaannya, tinggal variabelnya aja beda. Jadi saya contohkan lagi ya supaya enggak. Untuk yang di hidden layer, yang di output layer yang tadi hidden layer ya, yang di output layer kan sama rumusnya itu ya. Karena layer
Jadi tadi Ki ya, Ki itu sama dengan sigma, inputnya dari apa? H tadi ya, H kali V ya, ini bobotnya. Jadi misalnya ini ada M, ini juga, ini berarti tadi kita buat J ya, ini adalah M, output dari J gitu. Jadi kalau dari Q-nya ada Q yang pertama, itu rumusnya H1 kali V 1 dari 1 kan, H2 V 1 dari 2 kan, tambah H3 V kali ya nih, V 1 dari 3, hanya tadi ada value 4 kan, tambah H4, neuronnya ada 4 di hidden layer, V 1 4. Nah, outputnya berapa? A tadi ya, A1 sama dengan ya sama, kalau sigmoid function juga sama, 1 plus E pangkat min Q 1 gitu ya. Q2 sama juga ya, H1 V21 ditambah H2 V targetnya 2 ya, dari 2, terus H3 V 2 ya, dari 3 tambah H4 V 2 ya, dari 4, nah itu, dan seterusnya ya gitu. Jadi itu contoh penulisan matematiknya. Nanti kita coba untuk menuliskannya, tinggal dituliskan untuk pemrogramannya.